Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Berbicara tentang pesugihan, ini beraneka macam ragamnya ya. Ada pesugihan Ratu Tikus, ada pesugihan Gunung Kawi, ada pesugihan Wewe Gombel, ada pesugihan Tali Pocong dan lain sebagainya. Nah, untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri tentang pesugihan di mana ada seorang pria yang rela menikahi kuntilanak demi ingin cepat kaya. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah misteri yang berjudul Demi Ingin Kaya, Rela Nikahi Kuntilanak. Di wilayah Gunung Sawit, puluhan tahun yang lalu, ada keluarga yang menjadi pembicaraan penduduk. Keluarga tersebut adalah keluarga Pak Lekun, nama samaran yang dicurigai mempunyai pesugihan. Pak Lekun adalah pedagang gula kelapa, sudah menekuni pekerjaan itu selama 10 tahun, tetapi kehidupan ekonominya masih memprihatinkan. Kalau sekarang kira-kira istilahnya adalah keluarga KMS. Sebenarnya ia sudah bekerja membanting tulang tiap hari, mendatangi orang-orang yang memproduksi gula Jawa untuk membeli gula tersebut. Apabila gula-gula tersebut sudah terkumpul, kemudian dijual ke kota, memang mendapat untung, tetapi keuntungannya itu juga untuk membayar orang-orang yang disuruh Pak Lekun untuk mengangkatnya. Pada malam Jumat Kliwon, pukul 3 dini hari, Pak Lekun pergi ke kota untuk menjual dagangannya. Dia melewati jalan yang ada pohon prehnya. Tempat itu dikenal angker atau wingit. Di bawah pohon preh itu, ada wanita cantik menyapa Pak Lekun. "Saya ikut, Pak. Saya bantu membawakan kelapa." Karena tertarik kecantikannya wanita itu, Pak Lekun lalu bilang, "Oke." Bebannya kelapa sebagian dibawakan oleh wanita itu. Sampai pasar keadaan masih gelap. Wanita itu lalu pamit, diberi upah tidak mau. Ia bilang, "Saya selalu akan menolong engkau, Pak." Herannya, dalam sekejap mata wanita itu menghilang. Pak Lekun selalu mengingat wanita itu, dan tiap malam wanita itu selalu menjumpai Pak Lekun. Pak Lekun tahu kalau wanita itu bukan manusia tetapi roh halus. Seirama berjalannya waktu, wanita itu sanggup memberi kekayaan kepada Pak Lekun kalau Pak Lekun mau jadi suaminya. Entah setan apa yang membujuk Pak Lekun, akhirnya Pak Lekun mau menjadi suami wanita tersebut. Oleh Pak Lekun, wanita itu disediakan kamar khusus. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Lekun bertemu dengan wanita itu dan bermesraan. Setiap jam 3 dini hari, wanita itu meninggalkan Pak Lekun dan meninggalkan uang jutaan rupiah beserta emas. Kalau di luar pekarangan Pak Lekun, wanita itu rupanya buruk, rambutnya gimbal, matanya melotot, mulutnya mengeluarkan darah, buah dadanya menggelantung sampai perut. Namun kalau masuk pekarangan Pak Lekun, wanita itu tampak cantik. Dalam waktu 2 tahun, Pak Lekun menjadi kaya raya di desa itu. Ia telah membeli rumah yang bagus dan punya mobil yang bagus pula. Sedangkan pada waktu itu, orang masih jarang yang mempunyai mobil. Perdagangannya maju sekali, ia mempunyai 10 tenaga kerja. Sejak itu Pak Lekun sudah tidak bersahabat lagi dengan wanita itu. Ternyata wanita tersebut adalah kuntilanak yang tinggal di pohon preh, yang dulu menjadi pesugihannya Mbah Rana yang telah meninggal dunia. Ternyata kekayaan yang dimiliki Pak Lekun tidak diberikan cuma-cuma, tetapi minta tumbal, yaitu nyawa manusia. Di samping itu, Pak Lekun harus menjadi anak buah wanita tersebut. Yang dijadikan tumbal pertama adalah yang ikut menikmati kekayaan Pak Lekun, yaitu Darno, pegawainya Pak Lekun yang meninggal dunia tanpa sakit. Belum selang 3 bulan, Sarno juga tenaga Pak Lekun meninggal tertabrak mobil. Anaknya Pak Lekun sendiri juga menjadi tumbal, sakit dan meninggal dunia. Pak Lekun lalu berpikir jernih, apa gunanya menjadi kaya kalau banyak membawa tumbal? Selanjutnya Pak Lekun lama tidak memberikan tumbal, dan ia selalu menghindar setiap malam Jumat Kliwon. Ia pergi dari rumah. Hal itu menjadi pemicu marahnya wanita tersebut. Untuk melepaskan dari jeratan wanita tersebut, Pak Lekun telah siap-siap mencari orang pintar dan beberapa ustadz didatangkan. Pada hari yang telah ditentukan, yaitu malam Jumat Kliwon, orang pintar dan ustadz datang di rumah Pak Lekun.
Mereka duduk di ruang tamu. Pak Lekun ada dalam ruang khusus. Terdengar pertengkaran antara Pak Lekun dan wanita piaraan Pak Lekun. Wanita itu bilang, "Kamu akan kubunuh kalau tidak menyerahkan tumbal keluargamu." Dijawab Pak Lekun, "Janjinya tumbal bukan harus keluargaku." Dan terdengar suara seperti orang berkelahi. Pak Lekun berteriak, "Tolong, tolong." Segera orang pintar dan Pak Ustadz masuk ke kamar khusus itu. Ternyata Pak Lekun jatuh di lantai dan tampak kejang-kejang. Kemudian Pak Ustadz dan orang pintar itu menjamah rambut Pak Lekun. Oleh Pak Ustadz, rambut Pak Lekun ditarik ke belakang dan mata Pak Lekun dihadapkan pada mata Pak Ustadz. Dengan mengucapkan ayat-ayat dari Al-Quran, Pak Ustadz menggertak, "Pergi, pergi." Lama-kelamaan Pak Lekun tampak lemas sekali. Akhirnya ia membuka matanya dan telah sadarkan diri. Sejak itu Pak Lekun sudah tidak bersahabat lagi dengan wanita itu. Ternyata wanita tersebut adalah kuntilanak yang tinggal di pohon preh, yang dulu menjadi pesugihannya Mbah Rana yang telah meninggal dunia. Kuntilanak yang telah kehilangan tumpangan tersebut mencari tumpangan baru. Ternyata Pak Lekun bersedia menjadi tumpangannya. Pak Lekun sadar kalau perbuatannya itu termasuk syirik. Ia merasa telah terberdaya oleh setan. Kemudian harta bendanya sebagian dibagi-bagikan kepada orang miskin, dan ia pun tekun menjalankan ibadah. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.